Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yang keenam, menjaga dua tangan. Maka engkau jaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang muslim dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah, dan engkau jaga pula daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan, sebagaimana haram menuturkannya, maka haram pula menulisnya. Karena tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, maka hendaklah engkau jagakan kalammu, tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan, memperkatakannya. Yang ketujuh, menjaga dua kaki. Yang terakhir daripada anggota 7 yaitu adalah dua kaki. Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan, ke tempat maksiat, atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim, atau berjalan ke tempat atau ke rumah penguasa pemerintah yang zalim. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar. Berjalan ke tempat sultan yang zalim itu dibolehkan untuk sesuatu urusan yang tidak boleh tidak mesti kita lakukan. Nah, kalau berjalan ke tempat orang yang zalim hanya sekedar untuk berilang atau sekedar untuk memenuhi undangan atau saruannya, maka itu adalah satu kemaksiatan yang besar. Karena yang demikian itu, berilang atau memenuhi undangan atau saruan penguasa yang zalim itu dianggap tawadhu', merendahkan diri bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya berpaling daripada orang-orang yang zalim. Seperti firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maksudnya, dan jangan engkau condong hati kepada orang yang zalim. Jadi jangankan kita berjalan berilang ke tempat orang yang zalim, hati saja cenderung memihak saja sudah hati kita cenderung kepada orang yang zalim tadi, itu sudah merupakan hal yang dilarang oleh Al-Quran.
dan jangan engkau condong hati kepada orang yang zalim. Nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Apatah lagi kalau perjalananmu menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya. Apalagi kita ke tempat penguasa yang zalim itu untuk meminta sesuatu dunia daripada mereka. Tentu lebih lagi daripada sekedar ziarah bailang atau sekedar memenuhi seruan mereka. Maka ini jelas dikira mengusahai yang haram. Jelas sudah itu mengusahai yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a li ghaniyyin salihin, dhahaba thulutsa dinihi." Artinya, siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 daripada agamanya yang ada di dalam dirinya. Misal kita kedatangan orang kaya, lalu kita berdiri menyambut kedatangannya, itu termasuk daripada tawadhu li ghaniyin ngarannya. Nah, jadi ini hadis kita cermati, siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh. Ini kaya orangnya, saleh lagi. Kita hormati dia karena kekayaannya, itu sudah menghilangkan roh agama di dalam diri kita 2/3. Betapa pula kalau engkau tawadhu kepada orang kaya yang zalim. Makinnya artinya bisa habis sebijian agama rohnya itu di dalam diri kita. Nah, jadi ini hadis tadi, kita menghormati seseorang yang kaya itu karena kekayaannya. Itu nang kada boleh. Kita menghormati orang kaya itu karena mengharapkan harta bendanya, makinnya kada boleh lagi. Nah, tapi kita boleh menghormati orang kaya itu karena kesalihannya, boleh. Kita boleh menghormati orang kaya itu karena kebaikannya, boleh juga. Jadi ada perbedaan yang tipis, perbedaan yang sedikit. Misalnya ada orang kaya ini saleh, orang kaya ini ahli ibadat, orang kaya ini sosialnya tinggi, kita hormati karena kebaikannya itu. Nah, itu kan jadi masalah. Tapi kalau di waktu kita menghormatinya itu yang terpandang di hati kita kekayaannya, nah itu nang kada boleh. Itu nang kada boleh. Kita hormati orang kaya yang zalim itu karena kekayaannya, salah. Kita hormati orang yang kaya yang zalim itu karena kezalimannya, makin salah lagi. Tapi kalau kita hormati orang kaya yang zalim itu karena takut akan kejahatannya, nah itu boleh. Ini orang kaya ini zalim. Bila kada dihormati, kita bisa diganggunya. Bila kada dihormati, kita bisa kada aman. Kalau kita hormati karena khawatir akan kejahatannya, nah itu kada jadi masalah. Nah, jadi menghormati orang kaya
karena kekayaannya, karena mengharap pemberiannya, itu yang sangat dilarang oleh agama kita. Itu bisa menghilangkan agama 2/3 daripada diri kita. Misalnya ada orang yang kaya, yang setahu kita kalau ada kebaikannya, kalau ada sosialnya, kalau ada apanya, lalu kita berdiri menghormati kedatangannya. Nah, apa tujuan kita menghormati itu? Itu antara dua aja. Bila karena kekayaannya, salah sudah. Atau kita khawatir kejahatannya, nah itu boleh. Tapi kalau orang kaya ini baik orangnya, berjasa di mana-mana orangnya, kita hormati, itu boleh. Tapi karena kebaikannya itu, kita hormat karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya, itu boleh. Coba lihat begitu dahsyat akibat tawadhu atau merendahkan diri kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya. Maka betapa pula kalau engkau tawadhu kepada orang kaya yang zalim. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Maka hendaklah engkau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah apabila kamu cuai, artinya kada menghiraukan, kada memperdulikan, tangan kemanakah hendak menggunakan tangan, mata kemanakah hendak menggunakan mata, kemana hendak disalurkan, telinga kemana hendak menggunakan digunakan, kada memandang bolehkah, kadakah, kada tahu urusannya. Nah, itu ngarannya kada peduli. Maka akibatnya akan kembali kepadamu. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, maka atas dirinya sendiri. Dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Kita bisa memelihara anggota tubuh kita daripada yang dimurkai Allah, manfaat kebaikannya kembali kepada kita. Allah maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Kita taat, kita kada taat, sedikit pun kada mengganggu dengan kekayaan Allah. Kita bakti kepada Allah, kita durhaka kepada Allah, sedikit pun kada mengurangi akan kebesaran Allah. Andai kata seluruh isi bumi ini kelakuan-kelakuan manusia seperti kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh isi bumi, seluruh manusia dalam dunia kelakuannya sama seperti kelakuan Nabi Muhammad, sedikit pun kada akan menambah kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata seisi bumi ini kelakuan manusia seperti Abu Jahal, seluruh manusia kelakuannya kayak Abu Jahal, sedikit jua pun kada akan mengurangi kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kada berhajat dengan baik buruknya kita. Yang berhajat itu adalah kita seorang, kita sendiri. Allah maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tetapi setiap orang akan bertakluk
pada hari kiamat nanti, bergantung pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini. Kita sangat tergantung dengan amalan yang kita perbuat dalam dunia. Maka jangan sekali-kali engkau berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Jangan sekali-kali berucap seperti itu. Allah itu maha pengampun. Allah itu kada apa-apa mau kita maksiatkah, taatkah Tuhan itu kada apa-apa. Allah itu maha pengampun, seluruh dosa kita akan diampuni Allah. Kalau kita minta ampun, nah jangan sekali-kali diucapkan macam itu. Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Jangan sekali-kali berkata seperti itu. Karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar. Ucapannya bujur, tetapi mempunyai tujuan yang salah, mempunyai maksud yang salah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang lawan kita, Allah maha cinta kepada kita. Wadud, Allah maha berbuat baik kepada kita. Nah, sifat-sifat Allah seperti itu jangan digunakan untuk memberanikan diri kita berbuat maksiat. Itu salah tujuannya. Padahal sifat-sifat seperti itu, Allah pengampun, Allah penyayang, Allah maha menutupi keaiban seseorang, Allah maha pemurah, Allah maha ini. Itu sifat-sifat Allah sebenarnya diucapkan untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kita misal di kampung kita ada tutuha kampung, anggaplah pembakal umpamanya. Pembakal itu orangnya pemurah, pembakal itu orangnya pengampun, pembakal itu orangnya pemaaf, pembakal itu orangnya pemberi, pembakal itu orangnya macam-macam. Nah, apakah kita mengetahui sifat-sifat itu lalu kita wani lawan pembakal itu, kita ambillah harta sidin pemurah juga. Kita sambati je sidin karena sidin pengampun juga. Apakah macam tujuannya kada macam itu? Orang menerangkan bahwa sidin itu kaini agar kita supaya simpati lawan sidin, supaya kita cinta lawan sidin. Ujung-ujungnya cinta itu adalah sama aja taat, menjunjung kepada perintah orang yang dicintai dan menjauhi larangan orang yang dicintai. Nah, jadi ucapan-ucapan seperti tadi kalau tujuannya salah, kada usah diucapkan. Ada hadis yang mengatakan di ujung kitab Ihya Ulumuddin juz pertama tentang istighfar, disebutkan hadis bagaimanapun seorang manusia itu berbuat dosa, kalau dia ingat kepada Allah maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kita berbuat dosa, selesai berbuat dosa kita ingat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Nah, hadis itu bukan mendorong kita berani kepada Allah, bukan hadis itu untuk membuat kita maksiat kepada Allah. Kalau kita ingat lawan Allah, karena bukan itu tujuannya. Tapi hadis itu tujuannya agar hati kita itu bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya membuat kita berani maksiat, membuat kita berani menentang Allah, nah jangan diucapkan itu. Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun, Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah.
Tujuan yang salah apa? Apabila kalimat itu membuat kita malas untuk ibadah. Tujuan yang salah kalau kalimat itu menjadi kita wani berbuat maksiat. Itu tujuannya salah. Orang yang memperkatakannya, orang tuh mengatakan Allah tuh pemaaf, dosa kayak apa aja generalnya kalau minta ampun dimaafi Allah. Kalau tujuannya untuk berani melakukan maksiat, itu digelarkan dengan ahmak, bodoh. Itu orang bodoh yang berpendapat seperti demikian. Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Artinya, ujar Nabi, orang yang cerdik, pintar adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Orang yang selalu menghisap akan dirinya sebelum dihisap orang. Dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Itu yang pintar. Sedangkan orang yang ahmak, bodoh, ialah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala, berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan pengampunan, tetapi ia tidak mau beramal atau bertobat. Allah tuh pengampun aja dosa kita, dia kadang mau bertobat. Nah, itu Nabi mengatakan orang ahmak, orang bodoh, orang yang berharap masuk surga hari kiamat, mengharapkan dapat kenikmatan Allah di akhirat, tapi kadang mau beribadah. Nabi mengatakan ahmak itu orang. Dan ketahuilah bahwasanya siapa yang mau menjadi seorang yang alim, tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, ia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hatiku, ujarnya, tanpa usaha dan susah payah. Seperti ia telah mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan auliyanya tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Kada perlu gin menuntut ilmu agama. Tuhan hendak memberi aku ilmu, bisa karena Tuhan memberi ilmu. Tuhan tuh maha pemurah, Tuhan tuh maha pemberi. Itu pun nabi-nabi dahulu ada dina mengajinya, atau dengar jadi nabi. Nah, jadi kada usah bersusah payah menuntut ilmu, mengaji, menghafal. Sama halnya dengan orang yang berpendapat bahwa Allah itu maha pengampun, maha menerima, maha mengampuni segala dosa. Allah itu maha pemurah. Kada usahakin tobat, kada usahakin beribadah. Nah, kayaknya kayak apa hasilnya? Maka orang yang berkata demikian tadi sama halnya dengan seseorang yang mau mendapatkan harta kekayaan, lalu ia meninggalkan usaha, ia tidak mau bertanam atau berniaga, bahkan ia duduk saja dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dan baginya segala khazanah perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di dalam bumi, dan ia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha.
seperti apa yang dikaruniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Maka apabila engkau dengar perkataan kedua orang ini, sudah tentu engkau menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan menguluk-ulukannya. Maka ada perlu himat bejari menganggur gin monton hendak maandaki aku harta, datang hari ini betuyuk harta guguran di langit emas intan berlian. Nah, orang yang berkata seperti itu pasti kita anggap dia bodoh dan kita menguluk-ulukannya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Nang diucapakan itu bujur. Tuhan tuh maha pemurah, bujur. Tuhan mempunyai perbendaharaan harta-harta di mana-mana, bujur. Tuhan kuasa memberikan aku rezeki yang berlimpah ruah walaupun aku guring kada berusaha, bujur juga itu. Nah, cuma sifat-sifat yang seperti itu bukan mendorong kita untuk menganggur, bukan. Tetapi sifat-sifat seperti itu adalah mendorong kita untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap karunia-Nya. Nah, kita bekerja, kita berusaha mengharapkan karunia Allah, bertawakal kepada Allah, itu tujuannya daripada sifat-sifat Allah yang disebut tadi. Bukan tujuannya untuk supaya kita menganggur kada berusaha, bukan itu. Maka begitu halnya orang yang arif dalam agama, mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampun dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya, tanpa bertobat. Allah Maha Pengampun, Allah bisa aja mengampuni aku dosa, tapi kita kada bertobat, kita akan ditertawakan oleh orang yang arif dalam agama. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Maksudnya dan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat diperoleh oleh seseorang itu kecuali sekedar usahanya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Maksudnya hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Maksudnya sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu dan harta, karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitu pula engkau tidak meninggalkan berbuat bekalan akhirat karena bersandar kepada kemurahan Allah. Dalam dunia kita tahu ya, pada Allah tuh maha pemurah, Allah maha kaya, tapi tetap kita berusaha. Allah maha pemberi, pemberi ilmu, pemberi macam-macam, tapi kalau kita hendak jadi orang alim, tetap kita mesti menuntut ilmu. Nah, begitu pula engkau tidak meninggalkan berbuat bekalan akhirat karena bersandar kepada kemurahan Allah. Bujur aja surga itu adalah rahmatnya Allah, tapi tetap kita
kada meninggalkan usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadat, karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu. Tuhan dunia ya Allah, Tuhan kita di akhirat yaitu juga orangnya. Nah, kalau di dalam dunia kita bagana duduk di rumah kada bercari apa-apa, apakah datang harta kepada kita? Nah, itu juga kalau kita kada beramal akhirat, apakah kita akan masuk surga? Tuhannya itu juga. Orang menuntut ilmu kada, apa kada, maulah jadi alim. Dalam dunia nih kada mau. Nah, itu juga di akhirat, kalau kada bekerja untuk akhirat, kada akan dapat kenikmatan akhirat. Karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu saja, dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemurahannya Allah tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan kemurahannya bahwa Ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Umur kita dalam dunia paling tua umpamanya 100 tahun. Itu sangat sedikit kalau dibanding kehidupan akhirat. Ada artinya, mungkin detik saja hitungannya. Dan inilah kesudahan daripada kemurahannya Allah. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong. Dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan salihin. Rasulullah SAW orang yang sudah nyata-nyata dijamin oleh Allah surga, tetap beliau sungguh-sungguh rajin dalam menunaikan ibadah. Rasulullah orang yang sudah dijamin kada punya dosa, tapi tetap beliau melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah minimal 70 sampai 100 kali sehari. Nah, itu yang dicontoh artinya. Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Maulah. Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad, dan bertakwa. Ringkas kata, kesimpulannya, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat-maksiat yang telah disebutkan sebelum ini. Dan ketahuilah bahwa perbuatan anggotamu yang zahir ini hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Kenapa tangan kita bergerak, mata kita melihat itu, telinga kita mendengar ini? Itu adalah arahan daripada hati kita. Karena al-qalbu itu adalah kal-malik, seperti raja, wal a'dha ra'iyatun, anggota-anggota ini seperti rakyatnya. Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulailah
perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Orang nang katuju menggibah, menyembati orang, itu maksiat zahir dari mulutnya. Tapi itu maksiat zahir dari mulutnya adalah bermula timbul arahan daripada hati yang kotor. Kawakah kita mengurangi atau mengampihi gibah itu? Kada kawa. Kalau kita kada mengetahui sebab dari mana datangnya si gibah itu. Gibah itu kita ambil contoh gibah. Bisa datang umpamanya dari sifat kesombongan. Orang yang sombong itu mudah menggibah orang. Nah, untuk menghilangkan gibah itu mesti diobati kesombongannya itu, karena itulah akarnya sebab kita menggibah tadi. Jadi semuaan perbuatan maksiat yang zahir itu bertalian dengan hati yang kotor. Ghibah itu bisa datang daripada hati yang hasad, dengki. Nah, kita dengki lawan si fulan itu nah. Lalu mulut kita sangat mudah untuk menggibahnya, memfitnahnya, mengada-adanya. Nah, menghilangkan gibah itu kada akan bisa kalau kita kada menghilangkan hasad yang ada di dalam hati itu. Karena mulut ini adalah rakyatnya hati. Mulut anggota zahir, rakyatnya hati. Maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan anggotamu, membersihkan hatimu, dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin, takwa hati. Dan hati yang ada di dalam dadamu itulah yang dinamakan dengan mudghah, sakatul atau segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh. Macam dikisahkan dalam Manhajus Sawi, dahulu kita pernah baca tuh, seseorang ini menyuruh budaknya sembelih kambing. Kayaknya sudah menyembelih kambing, aku minta daging yang paling baik bawa ke sini. Sembelihnya kambing. Dipilihnya daging yang paling baik adalah hati kambing. Nah tuan, ini daging yang paling baik. Bisa. Berapa hari kemudian si tuan menyuruh pulang, wahai budak, sembelih kambing, aku minta hati yang paling buruk, minta daging yang paling buruk bawa sini. Sembelihnya kambing, di antaranya hati juga. Gituan, semalam aku minta lawan ikan daging yang baik, ini juga diunjuk. Aku minta lawan ikan daging yang paling buruk, kenapa ini juga diunjuk dagingnya, hati juga. Nah, si budak itu, inilah wahai Tuhan, apabila ini baik, maka baiklah seluruh daging yang lain-lainnya. Bila yang jahat ini, maka jahat jugalah seluruh daging-daging yang lainnya. Nah, itu segumpal daging tadi hati. Orang yang hatinya bersih, kada akan timbul di mulutnya itu perkataan-perkataan yang sifatnya dosa. Orang yang hatinya bersih, kada akan timbul di mulutnya ghibah, namimah, fitnah, macam-macam kada akan timbul. Orang yang berkata bungol, tambuk, binatang, bangsat, pasti hatinya macam itu juga. Orang yang berkata bungol, ikam ini bangsat, nah, inya badahulu sudah bangsat badahulu, tak keluar jadinya. Nah, orang yang hatinya kada bangsat, kada akan mengeluarkan kata-kata bangsat, bungol, tambuk itu. Inya hatinya hibak lawan bangsat, bungol, tambuk, lalu tak keluar. Itu ucapan-ucapan laknat,
ucapan-ucapan kutukan. Ujar Nabi, ana laisa bil'an, aku bukan orang yang suka mengutuk. Dan hati yang ada di dalam dadamu itulah yang dinamakan dengan mudghah, sekatul daging yang apabila ia baik maka akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihan hati itu hanya dicapai melalui muraqabah, melalui pengintaian hati. Bila kada diintai hati kita, kada diperiksa hati kita, kada dikontrol hati kita akan rusak dan akhirnya bisa hancur, mati sama sekali. Nah, pasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin, maksiat hati. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.